Pada episode kali ini, pertanyaannya sederhana. Mengapa fitnah ijazah, fitnah keluarga Pak Jokowi, terus dan terus diulang? Muncul lagi isu pemakzulan, isu pemilu akan dimajukan tahun ke-2027. Jawabannya ada di data, bukan di opini. Semua karena visi besar. Joko Widodo tetap jalan terus, karena Prabowo Subianto melanjutkannya. Karena Gibran, Raka Buming Raka, calon kuat, menjadi penerus. Dan karena hasilnya sekarang ini mulai kelihatan, saat harga minyak dunia naik, Indonesia justru bisa senyum. Itulah yang bikin lawan politik panik. Siapa Presiden ke-7 RI? Namanya Joko Widodo. Apa visinya? Indonesia maju dan sejahtera. Bagaimana langkahnya Jokowi memilih jalan paling dasar, yaitu konektivitas. Pertama, tol darat 2.432 km. Tol dibangun 2014 sampai 2024. Trans Sumatera, Trans Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Tujuannya agar biaya logistik turun, harga barang merata. Kedua, tol laut. Program sejak ke-2015, kapal rutin angkut bahan pokok ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Harga semen di Papua yang dulu mencapai jutaan, kini di bawah Rp500.000. Ketiga, tol langit. Palapa Ring selesai ke 2019, 13.000 km fiber optik dari Sabang sampai Merauke. Terkoneksi. UMKM desa bisa jualan ke Jakarta lewat HP. Keempat, air dan pangan. 61 bendungan, ditambah 4.500 embung. Targetnya irigasi, 1,2 juta hektar sawah. Cetak sawah baru di Kalimantan, Merauke, Belu. Kelima, hilirisasi. Nikel dilarang ekspor mentah sejak ke-2020. Hasilnya, smelter tumbuh, ekspor naik dari USD 3 miliar, jadi USD 30 miliar. Ini adalah membangun fondasi fisik dan ekonomi agar Indonesia berdiri sendiri. 20 Oktober tahun 2024, Prabowo Gibran dilantik, berjanji akan melanjutkan fondasi yang sudah ada. Di mana buktinya? Di APBN, di lapangan, di SPBU, Prabowo tidak bongkar, Prabowo melanjutkan. Swasembada pangan, beras, 2025, produksi 32,5 juta ton. Impor hanya untuk cadangan. Program cetak sawah Jokowi dilanjut food estate. Hasilnya, harga stabil. Saat El Nino, swasembada energi. Ini yang bikin dunia kaget. Pada tahun 2024, B35 jalan, campuran 35% biodiesel dari sawit. Pada Februari tahun 2025, B40 resmi, hemat devisa $9 miliar setahun. Juli tahun 2026, B50 akan di-upgrade. Target, apabila B50 optimal, Indonesia secara teoritis bisa stop impor minyak mentah per Juli tahun 2026. Kenapa penting? Saat konflik Timur Tengah bikin harga minyak USD 120 per barel, negara lain pusing. Indonesia punya bantalan, punya solusi, yaitu sawit. Kita yang punya kebun, kita yang punya pabrik, kita yang pakai. Di mana lagi? IKN Nusantara 2024 sampai 2026, konstruksi masif, istana, kementerian, hunian, ASN, negara lain kagum. Kalian bisa bangun kota dari nol dalam 4 tahun. Ini hasil 10 tahun Jokowi dieksekusi oleh Prabowo Gibran. Kenapa para pembenci dan sakit hati terus menyerang? Karena politik itu soal persepsi dan angka. Data pertama, legacy. Berdasarkan survei dari LSI, April tahun 2026 menyatakan, di atas 74% puas kinerja 10 tahun Jokowi. Angka ini tertinggi untuk presiden demisioner sejak reformasi. Artinya, nama Jokowi sama dengan jaminan mutu di mata rakyat. Data 2,
elektoral. Siapapun calon yang didukung Jokowi, angkanya langsung naik 15-20%. Itu yang ditakuti lawan di ke-2029. Data 3, ekonomi, B50 sukses. Sama dengan RI, hemat 15 miliar dolar per tahun. Uang itu bisa buat subsidi, bangun sekolah, bayar utang, negara untung. Tapi mafia migas buntung. Bohir yang biasa main impor akan kehilangan pasar. Data 4. Soliditas. Prabowo, Jokowi, dan Gibran tetap satu visi. Gagal diadu domba di ke-2023. Gagal dirayu pada tahun ke-2024. Dan gagal dimakzulkan di ke-2025. Sekarang muncul isu pemilu dimajukan 2027. Tujuannya satu, yaitu pecah konsentrasi, bikin gaduh, supaya B50 gagal, IKN mangkrak. Kesimpulannya adalah mereka tidak takut Jokowi. Mereka takut Jokowi yang dikenang baik. Karena selama kenangan itu hidup, elektabilitasnya hidup, elektabilitasnya akan abadi. Selama elektabilitas hidup, maka restunya sama dengan kemenangan. Bagaimana cara mereka bekerja? Polanya ada 3 langkah. Diulang-ulang sejak ke-2014. Langkah 1, serang pribadi. Ijazah, anak, menantu, bahkan cucu. Tujuannya bikin citra cacat supaya legasi runtuh. Padahal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 4. Ijazah adalah data pribadi. Pasal 65. Memaksa sebar. Pidana 5 tahun. Langkah 2. Serang program. IKN mangkrak. Food estate gagal. B40 merusak mesin. Tujuannya bikin rakyat ragu. Padahal data BPS, IKN serap 180.000 pekerja. Langkah 3. Serang soliditas. Prabowo versus Gibran. Jokowi ditinggal. Tujuannya untuk pecah barisan. Padahal Prabowo dan Gibran tetap solid dan fokus bekerja. Jokowi banyak dikunjungi orang di Solo. Bagaimana kita melawan? Lakukan langkah-langkah ini. Pertama, cek dulu. Siapa bilang? Kapan? Di mana buktinya? Kedua, cari di undang-undang. Kalau nggak ada di undang-undang yang nyuruh pamer ijazah, berarti yang maksa itu langgar hukum. Ketiga, lihat kerja. Bukan kata, tol dipakai tiap hari. B40 dibakar tiap hari. Hoax cuma lewat beranda, besok akan hilang sendiri. Pada konteks global, perang antara Iran dengan Amerika dan Israel. Selat Hormuz memanas. Harga minyak $128 per barel. Di saat yang sama, di Indonesia, harga Pertalite tetap Rp10.000 karena disubsidi silang dari hemat devisa B40. Eropa panik, negara lain panik. Di saat yang sama, di Indonesia, harga Pertalite tetap Rp10.000 karena disubsidi silang dari hemat devisa B40. Petani sawit Riau panen harga TBS Rp3.200 per kilogram, tertinggi 5 tahun. Kilang B50, Balikpapan rekrut 4.000 pekerja baru. Ini yang disebut swasembada energi. Secara teoritis, kalau B50 jalan Juli tahun 2026 sesuai rencana, impor minyak mentah bisa nol. Kita jual sawit ke diri sendiri. Ini yang ditakuti mafia. Selama ini mereka kaya dari kuota impor. Kalau stop impor, kuota mati. Makanya mereka bayar buzzer, bayar influencer, bayar peneliti buat bikin gaduh. Tujuannya, gagalkan Juli tahun 2026. Mereka stres bukan karena Jokowi salah. Mereka stres karena Jokowi benar. Mereka nekat bukan karena berani. Mereka nekat karena takut miskin. Kalau Indonesia mandiri, fitnah akan diulang. Hoax akan didaur ulang. Tapi ingat rumus ini, tol nggak bisa dibohongi, waduk nggak bisa dihapus, B50 nggak bisa dibatalkan, cuma pakai status. Selama Jokowi dikenang, Prabowo didukung, Gibran disiapkan, maka gerbong ini jalan terus. Dan setiap kilometer yang selesai,
adalah satu kuburan buat fitnah mereka. Kita tetap kerja. Biarkan mereka tetap panik, stres dan sakit hati. Salam waras.